Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini mungkin banyak kondisi hampir sama di tempat Gus ya. Hujan lebat. Tadi Gus sudah persiapkan tempat untuk Sumpah Pemuda ini dengan bunga-bunga ya. Dari pagi dipersiapkan, karena hujan lebat maka terpaksa harus pindah ke ruangan di ruang tamu. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman, doanya Habib Ja'far Shadiq tadi ya dari Muslim, dan tulurku Pendeta Bernard yang dari Hong Kong ini, aslinya bukan Hong Kong, arek Surabaya ya, terdampar di surga di Hong Kong sana. Dan juga doanya kanda kita ya, pemudi dari Konghucu yang luar biasa. Beliau ini, kata teman-teman Konghucu lainnya, lama sekolah di Wuhan ya, di tempatnya kena corona pertama. Makanya beliau berdoa untuk corona, mudah-mudahan doanya dikabulkan dan corona segera diangkat dari bumi pertiwi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, sehingga kita semua hidup dalam keadaan normal kembali. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada para narasumber. Gus tadi menangis ya, melihat doa teman-teman yang berbeda bisa berdoa dengan kehusuan, ditambah lagi nyanyian lagu Indonesia Raya dan juga Sumpah Pemuda. Coba kita bayangkan bersama-sama, rumah yang ditempati untuk Sumpah Pemuda itu bukan rumahnya kelompok mayoritas ataupun Muslim, bukan. Dan juga bukan kelompok daripada pribumi, minoritas di dalam minoritas. Jare wong Jawa, omahe wong Cina. Itu rumahnya siapa namanya, lupa sebabnya. Kalau Japar gitu ingat Gus ya. Ada Siu Kiong di daerah Menteng itu. Dan di situ ada Muhammad Tamrin ya, sosok tokoh dari Muslim yang punya rumah non Muslim, Tionghoa lagi. Terus ada Sugondo. Yang kita dengarkan juga tadi lagu Indonesia Raya, itu didengungkan hanya dalam bentuk biola, tanpa disuarakan. Sebab kalau sampai ada lagu kata merdeka, merdeka, pasti akan diberondong semuanya. 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober 93 tahun yang lalu, di mana kondisi kolonial Belanda yang menjajah Indonesia sangat kuat saat itu. Tetapi pemuda-pemuda kita di dalam Kongres Pelajar yang kedua, yang ke-1 gagal ya. Peran Tamrin dan juga peran Sugondo sangat luar biasa, sehingga Kongres kedua ini terwujud dengan mewujudkan Sumpah Pemuda yang saat ini kita sama-sama rayakan. Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah awal ya, di samping lahirnya Budi Utomo ataupun sejarah-sejarah yang lainnya. Tetapi pemuda-pemuda kita benar-benar menghilangkan sekat agama, sekat suku, sekat ras, sekat golongan. Bersumpah atas nama pemuda Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekarang kita semuanya 90 tahun hanya tinggal menikmati saja. Insya Allah semua yang lahir di sini, termasuk dulurku Pak Bernard ataupun Habib Ja'far Shadiq ya, yang ini pernah muda ya, sekarang tidak muda lagi. Habib Ja'far, betul kata apa? Kata pembawa acara tadi ya.
Ada pemudinya, ada yang pernah muda. Pak Bernard ini ya, tentang suku. Tapi satu tujuan, untuk bisa terbebas dari penjajahan kolonial Belanda ataupun VOC. Mereka membuang sekat-sekat ini pada satu tujuan, yaitu Indonesia. Bahasanya Indonesia, ya. Semuanya bertanah air satu Indonesia. Padahal Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, ya. Adat budaya ratusan, suku, ya, berbagai bentuk budaya, baik lokal maupun bentuk kepulauan yang ada. Kita harus cukup berterima kasih, respek sebesar-besarnya kepada para pahlawan pendiri bangsa ini yang diawali di dalam Sumpah Pemuda, dan alhamdulillah seperti doa daripada pendeta ataupun pastor Bernard tadi, buahnya pada tanggal 17 Agustus ini Tuhan atau Allah yang Maha Esa membebaskan Indonesia hanya dengan kuasanya, dengan secari kertas, ya, berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ini semuanya adalah jiwa-jiwa nasionalis yang sangat luar biasa. Tentara tidak punya, senjata tidak punya, ya, apalagi militer yang hebat tidak punya. Yang punya hanyalah keberanian, kemauan sebagai anak bangsa agar bisa merdeka dari penjajahan. Nah, kita semuanya ini terlahir dari masa Sumpah Pemuda 93 tahun dan masa kemerdekaan RI yaitu 76 tahun. Hanya tinggal menikmati saja, hanya tinggal merawat, hanya tinggal mengisi. Kok banyak sekali anak-anak bangsa ini merasa dirinya sok mayoritas, sok berkuasa, sok ini, sok itu. Berarti mereka lupa dengan jas merah. Ingat kata Pak Karno, bangsa yang besar, ya, adalah bangsa yang mengakui, mengagungkan daripada jasa-jasa para pahlawannya. Jangan lupakan jas merah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Banyak sekali Pak Bernard, ya, dan juga Bu Brian, sejarah-sejarah kita ini oleh penguasa yang lalu ditutup-tutupi. Jangankan saudara-saudara kita pejuang-pejuang Cina yang ada di Indonesia ini, perjuangan NO saja yang saat itu Pak Bernard, bukan hanya ratusan ribu orang, bahkan mendekati jutaan nyawa arek-arek Surabaya dengan resolusi dia tanggal 22, ya, 22 November kemarin itu yang diperingati dengan Hari Santri. Itu seakan-akan dihilangkan di dalam sejarah. Alhamdulillah kita punya Presiden Jokowi. Orang-orang NO khususnya, arek-arek Surabaya pada umumnya, dan seluruh rakyat Indonesia dihargai perjuangannya. Monumen Tugu Pahlawannya ada, Hari Pahlawannya ada. Tetapi siapa pejuangnya? Bung Tomo itu hanya nyampaikan di radio RRI. Tetapi motor penggeraknya adalah kelompok santri ini. Dan itu juga dihilangkan di dalam sejarah. Sama juga di dalam Sumpah Pemuda ini. Yang punya rumah, yang punya tempat, ini adalah saudara kita yang keturunan Cina. Ini juga dihilangkan. Bahkan agama orang Cina di zaman Orde Baru tidak dibolehkan. Alhamdulillah dengan adanya Gus Dur jadi presiden, Leong Barongsai, ya, Konghucu, ya, terus agama dan budaya Cina yang lainnya dibolehkan, diizinkan. Nah, ini rusaknya bangsa dan negara ini dari apa? Penguasa-penguasa yang kepingin kekuasaannya ini langgeng. Mereka menggunakan politik lama
yang diajarkan oleh Belanda, yaitu dividend et impera. Rakyat Indonesia ini sebenarnya rakyat yang warisan, yang memiliki genetik cinta damai, genetik toleransi. Kalau nggak percaya, lihat di zaman masa Hindu dan Buddha dulu, Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu beda. Borobudur punya Hindu, Prambanan punya Borobudur punya Buddha, Prambanan punya Hindu. Bisa jaraknya tidak berjauhan. Begitu juga tempat-tempat ibadah yang lainnya. Tetapi hanya ulah para penguasa-penguasa yang hanya ingin kekuasaannya langgeng, inilah anak-anak bangsa ini diadu domba. Maka melalui peringatan Sumpah Pemuda ini, wahai pemuda-pemuda Indonesia yang ada, mari kita kembali kepada roh daripada Sumpah Pemuda ini. Jangan hanya karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan politik, perbedaan golongan, seakan-akan kita ini berbeda. Gue sedih melihat bangsa ini. Rasa-rasanya bangsa ini tidak ada hari kecuali politik dan pilpres saja. Hanya karena perbedaan politik, seakan-akan di antara kita menjadi different. Antara cebong dan kampret, antara diri kita dan kadron, tidak pernah bisa menyatu. Sedikit pun ucapan senantiasa digoreng. Apa yang diucapkan oleh Gus Yakut digoreng. Apa yang diucapkan oleh kelompok sebelah digoreng. Kapan majunya bangsa ini apabila kita tidak kembali kepada jati luhur Sumpah Pemuda ini, bahwa kita satu Indonesia. Apapun agamamu, kita adalah Indonesia. Apapun sukumu, kita adalah Indonesia. Apapun partai politikmu, adalah kita Indonesia. Kalau semua anak-anak bangsa kembali kepada jiwa Sumpah Pemuda, kami yakin, Gus yakin, insya Allah Indonesia pasti bisa menjadi mercusuar dunia dengan Pancasilanya. Demikian dari kami. Mari supaya kita sama-sama ada pencerahan. Silakan Mas Turul hidupkan pidato Presiden Jokowi di saat peringatan Sumpah Pemuda ke-92 tahun lalu. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara.